Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang menerima dan mengalami kasih karunia Allah ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Berkenan Tuhan, lewat kasih-Mu kami diberikan kemampuan untuk mengerti bagaimana kami harus mendalami baktikan hidup kami kepadamu sebagai wujud bakti kami kepada Tuhan yang sudah mengasihi dan mencintai kami. Karena itu ialah di sorga lewat kesediaan kami di pagi ini untuk menerima firman-Mu. Benar-benar kami dijadikan orang-orang yang mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kami, agar kami terus berkarya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 6 hingga 9. Demikian firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudaraku, tema renungan kita di pagi hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, risiko menjadi pemimpin. Saudaraku, tema renungan kita di Senin kemarin dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu pemimpin yang sejati. Ya. Pemimpin yang sejati idealnya adalah pemimpin yang bersedia berkorban untuk hal apapun kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya, itu pemimpin yang sejati. Ya. Nah, tema renungan kita di pagi hari ini berkata resiko menjadi pemimpin. Artinya saudaraku, kalau kita mau menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin seperti yang Tuhan inginkan, kita harus menjadi pemimpin sejati. Tema khotbah Senin kemarin. Resikonya terungkap di tema khotbah kita pada pagi hari ini, bahwa kita bersedia untuk menderita. Ya. Itu judul bacaan kita kemarin. Hamba Allah yang menderita, Ebed Yahweh. Karena apa? Karena kita tidak lagi memikirkan diri kita. Di dalam kita memanage tugas kita sebagai pemimpin, betul-betul yang kita kedepankan adalah kebahagiaan orang-orang yang kita pimpin. Mungkin ini tidak adil saudaraku, tapi inilah yang diinginkan Tuhan. Kita tidak bisa membantahnya. Ketika Allah sudah memilih saya dan saudara untuk menjadi pemimpin, baik memimpin orang lain ataupun memimpin diri sendiri, betul-betul kita harus kosongkan diri kita untuk kepentingan kita. Dan kita buka hati kita untuk menampung kepentingan orang.
Karena dalam memimpin seperti yang Tuhan inginkan, berarti kita bersedia memanage hidup orang untuk kebahagiaan orang, untuk kesejahteraan orang. Betul-betul dia mau menjadi pembela, dia mau menjadi penyemangat, pendukung, pemotivasi bagi orang-orang yang dia pimpin untuk bertumbuh di dalam kebaikan. Ini risiko saudaraku. Kalau kita mau betul-betul hidup di dalam Tuhan. Tetapi sekali lagi, seperti apapun derita yang kita alami, karena kita beri diri, memimpin diri kita dengan baik seperti yang Tuhan inginkan, memimpin orang lain yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, kita tidak akan mengalami kekecewaan di dalamnya walaupun kita menderita, tidak. Karena upah dari penderitaan kita atau di balik derita kita, Tuhan sediakan kebahagiaan yang sempurna. Amin. Seperti pepatah bilang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Kita biasa lihat saudaraku di dalam sebuah film, ya. Kalau seorang pemimpin atau seorang jagoan itu pasti dia menderita dulu. Tidak ada yang senang dulu. Karena apa? Dia harus mendedikasikan dirinya dalam loyalitas yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Tapi di ending cerita pasti dia mengalami kemenangan. Ini bukan film, ini real saudaraku. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Hidupku adalah Kristus, matiku keuntungan. Dia tahu hidup di dalam Kristus pasti menderita. Kenapa? Akan ada banyak penolakan. Ya. Tapi baginya itu tidak menjadi sesuatu yang mematahkan semangat dia untuk tetap hidup dalam Kristus. Karena dia tahu matinya nanti adalah keuntungan. Betul saudaraku. Dia dipenjara. Dia difitnah, dikejar, ditakuti. Ditakut-takuti. Dilempari batu dan seterusnya. Dia tetap fokus. Hidupku adalah Kristus. Itu risiko. Itu tema khotbah kita katakan. Risiko menjadi pemimpin. Ya. Jadi kita tidak berbicara pemimpin seperti yang kita ulas dalam khotbah Senin kemarin. Dalam dunia sekuler tidak. Kalau dia sudah menjadi bos, sulit baginya untuk merendah. Ya. Ini kita berbicara pemimpin dalam konteks spiritual. Konteks keimanan. Jadi tolong kita bisa bedakan itu saudaraku. Ya. Tapi tidak berarti, tidak kemudian saudaraku, bahwa ketika kita menjadi pemimpin di konteks spiritual, kita juga bisa bawa lakon hidup itu di konteks pemimpin di dunia sekuler. Ada banyak orang yang menjadi pemimpin di dunia sekuler, tapi dia taat kepada Tuhan. Dia betul-betul menjadi owner pemimpin, ya, yang mengayomi, menuntun. Tidak sedikit juga pemimpin-pemimpin yang baik di dunia sekuler yang betul-betul punya kepekaan nurani, punya rasa bela rasa, punya kepedulian terhadap sesamanya. Ada, tidak semuanya bos dalam sebuah dunia sekuler itu jahat, tidak. Karena apa? Karena dia sudah membangun imannya di konteks spiritual, sehingga ketika dia digiring oleh Allah ada di konteks sekuler, dia tetap menjadi orang yang beriman. Menjadi pemimpin yang jujur, ya. Menjadi pemimpin yang kuat, yang konsekuen. Khotbah kita hari Minggu kemarin, ya, pemimpin yang berintegritas. Ini sesuatu yang baik sekali saudaraku. Jadi jangan kita melihat pemimpin itu dalam deritanya saja, tapi buah dari derita itu mari kita lihat saudaraku. Jadi jangan kemudian tema ini kita anggap sebagai kalimat yang sangat menakut-nakuti kita. Tidak. Karena mau jadi pemimpin yang jujur atau tidak, tetap kita menderita saudaraku. Tidak ada orang yang tidak menderita. Ya. Walaupun dia katakan dia tidak menderita, itu hanya klise saja. Hanya menutupi kekurangannya saja. Ya lebih baik kita menderita dalam kebenaran, tapi upahnya adalah sorga. Daripada kita menderita,
di dalam ketidakbenaran. Ini yang mau dikatakan di dalam bacaan kita pada hari ini saudaraku, dalam ayat 6-9 mau mengatakan tentang Yesus, ya, menjadi pemimpin yang berisiko karena dia seorang pemimpin yang sejati. Tema kita kemarin, tema khotbah hari Minggu, dia pemimpin yang berintegritas. Betul-betul berbicara soal kepemimpinan. Di sini saudaraku, karena dia memimpin betul-betul dengan hati, sosok yang berintegritas, sosok yang sejati, ya. Karena orang-orang yang dia pimpin, dia dituduh sesuatu yang tidak dia lakukan. Dia dihukum, dia dikucilkan, dia dicerca, dia dihina. Bahkan dia mati oleh karena orang-orang yang dia pimpin. Dia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang-orang yang dia pimpin. Dia dikubur di antara orang berdosa. Tapi mari kita lihat saudaraku kisah Yesus ini. Dia bangkit, Tuhan pisahkan dia dari yang berdosa. Tuhan angkat dia ke sorga. Dan dia menjadi Tuhan untuk saudara dan saya. Ini upah dari kesetiaan seorang pemimpin yang melayani dengan baik. Pemimpin sejati, seorang pemimpin yang berintegritas, ya, walaupun beresiko membawa kepada penderitaan, tapi penderitaan itu sifatnya sementara karena konteksnya dunia. Karena sesudah di dunia ini saudaraku, kita akan dipindahkan oleh Allah ke tempat yang baka, yaitu sorga. Di sanalah kebahagiaan sempurna yang akan kita miliki. Jadi jangan berhenti untuk melakukan panggilan kita sebagai pemimpin, walaupun berisiko mengancam nyawa kita. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita takut. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Firman sudah katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, saudara. Mari kita semangati diri kita. Kita yakinkan diri kita. Ketika Tuhan tempatkan kita di konteks sekarang ini, memimpin diri kita, memimpin orang lain sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, itu bukan kebetulan. Itu rancangan Tuhan. Tuhan sudah bilang, dari kandungan ibumu aku sudah bentuk engkau. Jadi jangan ada penolakan untuk membawa diri kita menjadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang sejati, walaupun berisiko. Seperti tema kita. Jangan takut, karena upahnya adalah sorga. Semangat dan semangat saudaraku. Karena kita mau lari ke kolong langit manapun. Bersembunyi mencari zona nyaman untuk menyenangkan kita sekalipun. Kita tidak akan pernah temukan itu. Karena kenapa? Dunia ini fana. Yang ada di dunia ini hanyalah penderitaan. Mari kita cari kebahagiaan kita. Tapi itu sesudah di dunia ini, yaitu di sorga. Dan itu hanya kita akan dapatkan kalau kita mampu, sekali lagi, kalau kita mampu memimpin diri kita menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang siap berisiko. Tuhan akan memberkati kita. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dengan firman-Nya di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkati kami. Engkau begitu meyakinkan kami Tuhan, bahwa setia melayani Engkau dalam persoalan apapun, walaupun berisiko, kami tetap akan mengalami kemurahan sayang Tuhan. Kami bersyukur, janji-Mu ini nyata untuk kami Tuhan. Karena kami tahu, apa yang Engkau jaminkan atas kami, itulah sorga untuk kami. Jangan biarkan kami meninggalkan Engkau Tuhan, hanya mencari keuntungan, kebebasan, mencari zona nyaman di dalam hidup kami. Jangan Tuhan. Karena yang paling nyaman adalah melaksanakan kehendak-Mu. Yang paling indah adalah mengikuti titah-Mu. Dan yang paling sempurna adalah diam bersama dengan Engkau. Maka surga akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkenan berkati kami sepanjang hari ini. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.